Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. Aksi pemasangan spanduk oleh Paguyuban Laut Sejahtera berlangsung aman dan tertib dengan pengawalan Polres Batang. Kegiatan digelar Senin pagi 4 Mei 2026 dengan melibatkan sekitar 40 nelayan. Masa menyampaikan aspirasi terkait penolakan penyesuaian harga BBM non-subsidi dan permintaan pengerukan alur muara. Sepanjang kegiatan, petugas Polres Batang tampak sigap melakukan pengawalan, pengaturan lalu lintas, serta dialog dengan koordinator lapangan. Pendekatan ini menjadi kunci terciptanya suasana kondusif tanpa adanya gangguan keamanan. Aksi berlangsung damai dari Pantai Sigandu menuju DPRD hingga Dinas Kelautan dan Perikanan. Kegiatan berakhir tertib dan kondusif dengan pengamanan humanis dari petugas. Dari Humas Polres Batang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Tengah, pemirsa, pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama Forkopimda dan Serikat Pekerja menggelar peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 disertai doa bersama. Kegiatan yang berlangsung di Aula Setda dihadiri sekitar 200 peserta dari unsur pekerja, pemerintah, dan pemangku kepentingan. Peringatan mengangkat tema kebersamaan, persatuan, dan kesejahteraan pekerja serta melibatkan berbagai serikat buruh dan unsur terkait. Kapolres Pekalongan menekankan pentingnya sinergi antara pekerja, pemerintah, dan pengusaha untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara itu, pemerintah daerah menegaskan komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan buruh melalui komunikasi yang harmonis. Kegiatan ditutup dengan doa bersama, pemotongan tumpeng, dan penyerahan bantuan sosial secara simbolis. Dari Humas Polres Pekalongan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, sebagai upaya memperkuat sistem keselamatan internal dan mitigasi risiko operasional, Polres Karangasem menggelar simulasi tangkap darurat bencana yang melibatkan seluruh personel. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pimpinan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan tangguh terhadap ancaman bencana alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Sebagai upaya memperkuat sistem keselamatan internal dan mitigasi risiko operasional, Polres Karangasem menggelar simulasi tanggap darurat bencana. Selasa pagi 28 April, suasana di lingkungan Markas Komando Polres Karangasem tampak berbeda dari biasanya. Seluruh personel dikejutkan dengan simulasi siaga bencana yang dipimpin langsung oleh Kapolres Karangasem, AKBP Imade Santika. Kegiatan ini merupakan langkah antisipatif yang dirancang untuk memastikan keselamatan seluruh personel. Dalam simulasi ini, skenario tanggap darurat dijalankan untuk menguji sejauh mana kecepatan, ketepatan, dan koordinasi personel dalam merespon situasi krisis secara mandiri. Seluruh personel diarahkan untuk memahami kembali jalur-jalur evakuasi yang tersedia, posisi titik kumpul yang aman, serta prosedur penyelamatan diri berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini krusial agar setiap anggota Polri memiliki insting penyelamatan yang kuat, tidak hanya untuk masyarakat, namun juga bagi diri sendiri dan rekan kerja di lingkungan kantor. Fokus utama dari pelatihan ini adalah meningkatkan kesiapsiagaan internal dan membangun budaya sadar bencana di lingkungan kerja. Dengan lingkungan yang tangguh, pelayanan kepolisian kepada masyarakat diharapkan dapat tetap berjalan optimal meski dalam kondisi darurat sekalipun. Dari Polres Karangasem, Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Di Sumatera Selatan, pemirsa, Polda Sumatera Selatan memperkuat stabilitas keamanan nasional melalui pengamanan humanis dan fasilitasi dialog produktif dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 yang berlangsung damai di Kota Palembang. Pemirsa Polri TV, saya Bribda Sarli Puspitasari dari Bid Humas Polda Sumsel. Hari ini Polda Sumsel menghadiri kegiatan Rembuk Buruh bersama Forkompimda Provinsi Sumatera Selatan sebagai wadah dialog dan penyampaian aspirasi pekerja.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolda Sumsel, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, SIK SHM Hum, bersama unsur Forkompimda dan jajaran terkait, bertempat di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho memimpin langsung pengamanan guna memastikan penyampaian aspirasi buruh berjalan dengan aman, tertib, dan tetap mendukung iklim investasi serta pembangunan nasional. Sebanyak 416 massa buruh dari berbagai daerah seperti Palembang, Muara Enim, Ogan Ilir, Prabu Mulih, Banyu Asin, hingga Pali menggelar aksi damai menuju Simpang 5 Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai bentuk pendekatan humanis, Polda Sumatera Selatan menghadirkan momen kebersamaan melalui prosesi pemotongan tumpeng bersama antara aparat kepolisian dan perwakilan buruh di lokasi aksi. Hal ini menjadi simbol kuat kemitraan Polri dan pekerja. Polda Sumatera Selatan juga menguatkan peran Deks Ketenagakerjaan di Ditreskrimum sebagai sarana percepatan penyelesaian persoalan buruh. Layanan ini terbuka bagi seluruh pekerja untuk mendapatkan dukungan penyelesaian masalah ketenagakerjaan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti aspirasi buruh secara nyata, termasuk penguatan Dewan Pengupahan dan peningkatan pengawasan ketenagakerjaan demi memastikan hak pekerja terpenuhi secara adil. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Selain itu, di Maluku Utara, pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional, personel Polres Halmahera Tengah hadir memberikan semangat dan dukungan kepada para pekerja. Kehadiran aparat kepolisian menjadi bentuk komitmen dalam menjaga keamanan serta memastikan kegiatan berlangsung tertib dan kondusif. Personil Polres Halmahera Tengah hadir serta memberikan dukungan dan semangat dalam peringatan Hari Buruh Internasional yang berjalan dengan aman dan kondusif di wilayah Halmahera Tengah. Dengan pendekatan humanis, personel Halmahera Tengah berinteraksi langsung depan para buruh. Kegiatan ini diisi dengan penyampaian pesan Kamtipmas serta ajakan untuk bersama-sama menjaga stabilitas daerah. Momentum peringatan Hari Buruh Internasional diharapkan mampu mempererat sinergi antara kepolisian dan masyarakat pekerja. Hal ini menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan harmonis. Dari Humas Polres Halmahera Tengah Polda Maluku Utara melaporkan untuk Polri TV. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, saya Brigpol Dewi melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.